Membangun bangsa, menentukan langkah. Bersama rakyat kami kuatkan asa. Kami tak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk mereka yang butuh cahaya. Dengan ilmu kami tergerak untuk Indonesia yang lebih baik. Bergerak, bergerak, menggerakkan satu langkah untuk masa depan. Bersama kita wujudkan mimpi. Di Kabupaten Tasikmalaya kami siap berbagi. Bergerak, bergerak, menggerakkan satu langkah untuk masa depan. Bersama kita wujudkan mimpi. Di Kabupaten Tasikmalaya kami siap berbagi. Semangat tanpa ragu, mengajar dengan hati yang tulus. Berinovasi, berkreasi, menjadi penggerak tak hanya di kelas. Kami jadi agen perubahan, mempersembahkan yang terbaik. Bukan hanya untuk anak didik, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sebaliknya sehat. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya ya. Tidak apa-apa. Berhubungan dengan pelaksanaan observasi yang akan dilaksanakan di tingkat SMA. Ini sebagai salah satu bentuk dari praobservasi, ingin mengetahui dulu sebelum observasi agar nanti ketika akan melakukan observasi terarah mungkin dari mana sih arah penilaiannya itu. Jadi ada panduan awal sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih mudah nanti. Nah, baik. Nah, langsung saja ya mungkin Bu. Ya, ini pertama terkait dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti untuk observasi yang akan kita laksanakan itu seperti apa? Oke, dilihat dari materi yang akan diajarkan, karena di pertemuan sebelumnya anak-anak sudah mengidentifikasi tentang struktur keruangan kota dan desa, maka di tujuan pembelajaran yang berikutnya yang ingin saya sampaikan ke anak-anak adalah anak-anak memahami bahwa desa dan kota itu melakukan interaksi. Nah, tujuannya adalah mereka memahami bahwa ternyata antara ruang desa dan ruang kota itu satu sama lain saling membutuhkan, sehingga ada interaksi yang terjadi. Oh, jadi interaksi sosial ya Bu materinya? Bukan ke sosial, tapi interaksi ke ruangan itu mengarah kepada semua aspek. Bukan hanya dari ekonominya saja, tetapi dalam interaksi itu akan ada saling melengkapi keruangan antara desa dan kota. Interaksi keruangan antar masyarakat. Antar ruangnya, karena dalam di masyarakat itu adalah bagian dari ruang itu sendiri gitu. Baik. Ruang desa dan kota. Iya. Nah, untuk area pengembangannya sendiri kepada siswa kira-kira Ibu mengambil kemana nih area pengembangannya? Maksudnya gimana? Apa sih yang akan dikembangkan nanti di siswanya untuk pembelajaran itu? Oke, pengembangannya mungkin saya akan menggiring anak untuk mengidentifikasi kondisi sebuah desa yang berdekatan dengan sebuah kota, karena pastinya kan desa dan kota itu secara wilayah akan berdekatan. Nah, nanti mereka akan mengamati desa dengan kota itu interaksinya akan apa, karena kan desa itu bisa menjadi hinterlandnya, bisa menjadi pemasok kebutuhan bagi kota, dan kota juga sama akan memberikan pengaruh kepada desa. Nah, nanti saya ingin anak bisa memahami bahwa ternyata interaksi antara desa dan kota itu ternyata akan saling melengkapi satu sama lain. Terasa gitu ya Bu? Iya. Jadi tidak ada kesenjangan. Iya, iya. Seperti apa? Karena desa kota juga tidak akan bisa hebat dan berkembang tanpa adanya desa sebagai penyuplai, sebagai hinterlandnya gitu. Jadi anak paham, oh ternyata kota tidak akan bisa menjadi hebat tanpa adanya desa sebagai hinterland gitu. Baik. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran nanti nih Bu, kira-kira Ibu akan memakai model apa? Rencananya saya kalau tidak number head together, saya akan mencoba to stray. Jadi nanti ada kelompok anak, nanti anak saya kelompokkan, mereka akan mencari discovery, mencari informasi tentang proses interaksi desa dan kota itu seperti apa saja. Nanti akan ada
dalam kelompok itu akan dibagi jadi kelompok kecil, di mana kelompok yang tinggal di tempat mereka akan menjadi narasumber bagi kelompok lain yang berkunjung. Gitu. Jadi ada kelompok yang tinggal sebagai narasumber, ada kelompok yang nanti yang akan mencari informasi ke kelompok lain, gitu. Sehingga nanti kekurangan dari yang mereka sudah cari, informasi yang sudah mereka cari, apabila ternyata ada kekurangan dan mereka menemukan kelebihan dari kelompok lain, itu akan menjadi sumber informasi. Jadi nantinya saling melengkapi. Gitu. Baik. Nah, kemudian untuk strategi pembelajarannya sendiri, kira-kira Ibu ingin memakai strategi seperti apa? Dalam kasus ini mungkin strateginya saya hanya akan memberikan kasus yang mungkin akan mereka amati dari kasus tersebut, tentang gambaran ya. Mungkin saya akan memberikan gambaran bahwa melalui tayangan atau apa gitu ya, untuk mengidentifikasi ini loh gambarannya bahwa antara desa dan kota itu ada interaksi. Nah, baru mungkin mereka saya tuntut untuk mencari sendiri. Berdasarkan hasil informasi yang mereka lihat, mereka akan saya giring untuk bisa membayangkan interaksi antara kota dan desa yang ada, yang dekat dengan sekitar kita. Tidak harus jauh-jauh ke kota besar atau apa, kan kita juga ada kota, ada desa. Mereka saya mencoba untuk menggiring anak untuk bisa membayangkan, oh ternyata iya ya gitu. Oh, berarti lebih ke strategi diferensiasi dari Iya. Karena nanti dikasih itu kan anak suruh cari sendiri ya. Baik. Nah, kemudian untuk penilaiannya nanti akan penilaian seperti apa nih, Bu? Evaluasi akhir mungkin ya, penilaian di akhir mungkin dalam proses pembelajarannya dulu kan mereka mencari informasi, kemudian mungkin saya akan mengirim beberapa kelompok, karena kalau dua jam pelajaran saya rasa tidak akan cukup ya untuk banyak kelompok. Saya akan mengirim 1 atau 2 kelompok untuk presentasi di depan, kemudian kita simpulkan bersama. Biasanya kalau saya tergantung, kan ada kendala ya, kalau memang nanti waktunya cukup mungkin saya akan memberikan tesnya secara tertulis. Tetapi kalau misalkan saya lihat kondisi waktu, karena kita kan kadang ada kendala, ada apa ya, paling saya memberikan tesnya secara lisan untuk mengukur sejauh mana kemampuan mereka dalam menangkap materi tersebut. Baik. Nah, untuk sasarannya kelas nanti kira-kira kelas berapa ini? Insya Allah sasarannya di kelas 12 IPS. Kelas 12 IPS ya. Untuk pelaksanaannya sendiri mau hari apa nih? Kelas 12 IPS kalau dari jadwal sekitar hari Rabu. Hari Rabu. Nah, baik Ibu. Insya Allah kita bertemu hari Rabu ya, Bu. Insya Allah, siap. Menyamakan hasil observasi kita dengan nanti observasi. Siap. Selanjutnya nanti kita ada pasca observasi dan lembar pengembangan diri untuk pembelajaran lebih baik. Siap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Silakan buka materi pembelajaran yang kemarin tentang
cuma 5. Nanti dalam pembelajaran ini Ibu akan memberikan gambar tentang kondisi keuangan desa dan kota, di mana di sini ada gambaran di bawahnya adalah timbal balik, ya, hubungan timbal balik antara potensi sumber daya di kota dengan potensi sumber daya di desa, sehingga antara kedua ruang wilayah ini pasti akan melakukan sebuah kegiatan interaksi. Nah, oke, baik, pembagian kelompoknya biar tidak bosan pasangannya. Sekarang berbalik, mohon kursi mohon pindah ke sini, Jundi pindah ke sana, berbuat sama aku. Karena selalu ya kemarin kalau perempuan karena cuma segini-gininya ya jadi sudahlah.
Berarti dimakan benar. Eksploitasi sebagai apa? Kejok. Jauh satu nih, sudah. Belum, jadi kenapa saya belum? Oke, baik. Mari kita simpulkan bersama bahwa interaksi keuangan antar desa itu adalah hubungan dibalik yang terjadi baik antara pihak desa dengan pihak lain dan disebabkan karena faktor saling melengkapi, bisa karena disebabkan oleh faktor kemudahan intervensi atau karena disebabkan oleh faktor kemudahan mobilitas atau transfer barang dan jasa. Mobilitas di sini, transfer di sini bukan transfer pembayaran kan, tapi transfer di sini adalah kemudahan dalam mobilitas barang dan jasa. Di mana interaksi ini tidak selalu berjalan mulus karena ada faktor pendorong seperti yang sudah kalian sebutkan dalam faktor sini ada faktor yang menghambat. Di mana hambatan itu biasanya bukan hanya berasal dari hambatan faktor manusia saja, tetapi ada hambatan faktor alam ya. Seperti ini bencana alam itu juga bisa menjadi hambatan karena tadi tidak terangkat oleh kelompok atau pendorong yang menghambat. Kemudian sebab tadi sudah dijelaskan oleh ada tiga sebab ya, kemudahan saling melengkapi dan ada dua teori yang perlu gue sampaikan tentang teori interaksi antar ruang desa dan kota, yaitu teori gravitasi dan teori gravitasi dan aktivitas. Dan dampak positif dari interaksi ruang desa dan kota, positif bagi kota dan positif bagi desa ternyata berbeda ya, karena interaksi juga kegiatannya juga berbeda. Baik, dan pembelajaran ini ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian sampaikan? Sudah jelas? Satu kali lagi saya minta tolong masing-masing orang di sini ada yang nanya, tolong gambarkan ekspresi kalian dalam pembelajaran hari ini. Ada yang sedih, ada yang malu, ada yang bebek, sok gambarkan dengan yang menggambarkan. Ya, terus nah, kalau sudah silakan kumpulkan kembali ibu. Dengan berakhirnya kalian memberikan ekspresi yang menurut kalian terhadap pembelajaran kali ini, maka kita tutup pembelajaran kali ini sampai di sini. Terima kasih atas waktunya dan untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas lebih dalam tentang interaksi desa dan kota. Di mana peran desa itu apa, peran kota itu apa. Silakan baca-baca materinya di buku paket kalian. Sudah, tutup aja dulu. Bisa ada sedih pada saat pelajaran. Ya. Ada yang mau Oke, thank you very much. Satu dulu semua, satu ekspresi dulu semua. Baik, terima kasih atas ini. Kalau pembelajaran kita akan dimulai. Terima kasih soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf ya mengganggu waktunya. Setelah kemarin hari Rabu ya Bu, ya kita bertemu di observasi observasi kelas ya, di kelas 12 IPS jam ke-3 atau 4 ya. Iya. Setelah observasi di kelas itu, hari ini kita akan melakukan pasca observasi sesuai yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa observasi itu ada 3 tahapan. Yang pertama observasi kita udah, nah sekarang pasca observasinya. Nah, menindaklanjuti hal tersebut, bagaimana sih perasaan ibu setelah kita melaksanakan observasi kemarin? Ya, mungkin dalam setiap pembelajaran ada sesuatu yang mungkin tidak full 100% sesuai dengan rencana yang kita inginkan mungkin ya. Karena mungkin ada kendala di teknisnya atau memang waktunya yang memang saya kurang tepat dalam manajemen waktu aja gitu. Jadi yang ibu rasakan seperti apa nih kemarin? Kalau yang kemarin untuk manajemen waktu saya rasa itu sudah tidak bermasalah kalau menurut saya itu ya. Cuman mungkin dalam saya belum tidak kurang full dalam mempersiapkan media untuk bisa dianalisis oleh anak. Seperti karena kemarin saya hanya menayangkan lewat gambar ya. Jadi mengidentifikasi tidak secara detail lewat tayangan video. Itu mungkin yang saya inginkan seperti itu harusnya full. Iya, bisa saya tampilkan baik video maupun fotonya. Tapi apakah ibu puas dengan hasil pembelajaran kemarin? Saya rasa alhamdulillah ya cukup puas. Nah, dari pembelajaran kemarin yang ibu sudah rasakan cukup puas dengan tadi disebutkan seperti apa Bu kendala yang tadi selain kurang persiapan ya? Iya. Kalau kendala paling mungkin dalam motivasi anak ya, karena kan ada beberapa karakter anak yang cuek, yang motivasi belajarnya rendah. Nah ini biasanya yang memang menjadi kendala yang paling sering saya rasakan itu adalah mengatasi anak yang tidak mau fokus di kegiatan itu. Jadi kurang aktif ya? Iya, anak yang kurang aktif kadang suka bingung bagaimana untuk dia itu mau ikut dalam kegiatan proses KBM. Nah, itu berarti salah satu manfaatnya itu Iya, dari anak. Dari anak. Iya.
anaknya kurang termotivasi Mhm. untuk bisa mengikuti pembelajaran. Iya. Nah, dari hal tersebut yang Ibu sampaikan, apa sih Bu yang menjadi alasan kegiatan itu ada? Alasan si anak itu sehingga tidak aktif kan dari sebelumnya, apa sih yang menjadi alasannya? Saya rasa ya kalau yang dilihat karena memang anaknya selalu yang itu saja gitu ya, dan memang kita juga kalau berbicara dengan guru lain ternyata anak itu memang seperti itu motivasi belajarnya, kayaknya memang masalah internal dari anak itu sendiri. Jadi seperti apapun guru sudah memotivasi, belum ketemu nih titik terang si anak itu biar tertarik dalam pembelajaran itu harus seperti apa. Itu mungkin PR ya buat satu solusi buat beberapa anak yang karakternya seperti itu. Motivasi internal anak itu Iya, yang kalau yang saya lihat karena sebagai guru kan kita suka sharing ya, ternyata untuk anak yang tadi itu memang bukan hanya di pelajaran saya saja, ternyata masalah itu muncul juga di pelajaran-pelajaran lainnya. baik. Nah, terkait hambatan tadi, ada nggak solusi dari Ibu sendiri untuk mengatasi anak yang memang kurang motivasi internalnya? Oke. Biasanya kalau dia diberikan tugas mandiri dan karena pasti akan menghasilkan sebuah nilai kalau dia tidak mengerjakan, maka biasanya dia lebih mending gitu ya, lebih mau berusaha. Tapi kalau misalkan dia dibuat dalam kelompok, maka dia akan menyerahkan terserah teman gitu. Makanya mungkin salah satu kalau yang saya lihat dari karakter yang tadi bermasalah di kelas saya itu memang harus lebih dipacu untuk mengerjakan tugas individu. Iya. Tugas individu ya. Iya. Berarti nanti ketika pembelajaran seperti apa itu Bu? Kalau kemarin memang di modelnya kan saya pakai to stay ya. Itu kan kelihatan dia itu mengandalkan teman. Tapi di pertemuan sebelumnya di materi tentang karakteristik ruangan desa dan kota sebelum interaksi itu saya mencoba menggunakan number head together. Nah, karena dia bertanggung jawab di nomornya dia, maka dia berusaha untuk bisa menguasai materi itu dan bisa sebetulnya pada saat dia ditekan untuk harus bertanggung jawab. Gitu. Berarti emang tugas sendiri cocok ya untuk anak yang memang motivasi internalnya kurang. Kalau menurut saya, tapi mungkin belum tentu berlaku untuk karakteristik anak kan setiap orang beda ya Pak ya. Jadi mungkin kalau yang saya lihat dari masalah dia itu. Nah, terkait tadi solusi yang Ibu untuk tugas mandiri itu kapan sih Bu akan dilaksanakan pembelajaran itu? Apakah setiap pembelajaran? Karena sebelumnya telah dilaksanakan, apakah nanti setiap pembelajaran seperti itu atau setiap? Mungkin kalau setiap pembelajaran selalu tugas mandiri itu kan pasti ada tugas ya, cuman ada yang tugas mandiri, ada yang tugas kelompok. Tapi biasanya mungkin yang saya lakukan karena tugas itu ada terstruktur dan tidak dievaluasi akhir dengan membuat simpulan bersama. Saya menekankan untuk setiap anak mampu menyampaikan satu kalimat kesimpulan dari pembelajaran, sehingga kan dia akan berusaha untuk menyampaikan apa yang dia tangkap minimal gitu. Ada beberapa materi yang bisa dia save. Terima kasih Bu. Cukup membuat kita berpikir ya betul. mengatasi beberapa orang anak Permasalahan terang semua ya. Seperti kemarin juga ketika masuk di kelas memang si anak teh itu aja ya. Iya. Tidak semua mau untuk ikut berpartisipasi gitu. Iya. Padahal sebetulnya dia mampu kalau digali. Iya. Nah, dari hal yang sudah disampaikan cukup bagus ya Bu, dari mulai tadi solusi tadi kan untuk selain tadi sampaikan tugas individu, tapi ketika misalkan ada model lain yang menghasilkan berkelompok nanti dievaluasi diambilnya. Iya. Terima kasih Bu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari hasil kemarin mengenai kita observasi. Sekian, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Terima kasih.
balik.